Nah, tadi habis lari, jalan pendinginan, terus sekarang ini bang rutinitasnya santai dulu. Ya, santai, lurus kaki, minum. Kalau perlu sarapan. Oke. Gitu. Nah, baru di sini yang saya bilang tadi, sersan ngompol di sini. Serius santai, obrol politik. Wow, tetap. Ya. Kalau di dalam tadi saya terkesan sombong, ya kan tidak bisa diganggu. Karena kan yang tadi saya bilang, dari rumah dipersiapkan, kemudian dijalankan sampai sini jangan diabaikan. Ya. Kalau diabaikan kita rugi. Jadi memang kalau udah dalam lintasan itu udah deh. Enggak, Lari, saya konsentrasi lari aja. Lari aja. Say juga paling bang. Ya, gitu. Dan orang sudah ngerti semua lah. Iya. Bagi mereka yang sudah aktif olahraga biasa aja seperti. Enggak juga terlalu dibilang sombong, apa biasa aja. Iya. Karena memang kalau kita lari itu kan buat ngomong aja susah kan bang, apa napas, kita harus ngatur napas gitu-gitu ya, kan. Yang jelas beda tujuan loh Dek ya. Kalau kawan-kawan yang lain jalan santai ya sambil ngobrol itu sah ya. Emang boleh-boleh aja, tapi kan kalau saya kan emang mau lari. Melatih dulu lah, mau melatih lari. Nanti juga kalau waktunya ngobrol berjam-jam kan. Iya. Gitu. Dan memang kerjaannya basically kan ngobrol. Politik kan ngobrol terus. Iya. Nah, sebagai orang yang baru suka lari, rutin ke stadion, apalagi dan abang anggota dewan gitu. Iya. Tentu kacamatanya ngeliat fasilitas sarana prasarana kita untuk berolahraga di Bandar Lampung ini gimana bang? Menurut abang sekilas aja nih. Ya sekarang ya, saya melihatnya emang butuh perhatian ya. Butuh perhatian, butuh sentuhan dari pemerintah Kota Bandar Lampung ya. Karena saya dari Kota Bandar Lampung. Karena di sini katanya sudah diambil provinsi pengelolaannya ya. Kalau stadion Pauman ya? Iya, maintenance-nya aja tinggal di pengecetan, rumput, lintasan yang rusak-rusak, spot-spotnya itu harus di-patching, harus dirapiin lagi. Kan sintesisnya itu udah banyak yang ngelopet ya. Pada pemerintah baik kota atau provinsi ya segera perbaiki. Karena ini juga perlu untuk kesehatan sumber daya manusia kan ini kan. Gitu. Karena kalau sehat, wah makin tokcer apa yang jadi kinerjanya ya bang. Betul. Iya. Terus lagi-lagi nih kalau abang ngelihat teman-teman DPR banyak nih yang belum mulai olahraga. Ada rencana nggak sih ngajakin mereka mulai olahraga? Enggak. Kalau seorang Bang Yuhadi? Enggak ya, nggak mau. Cuman gitu mereka sudah pada tahu lah ya. Sekarang ini pada tahu dari IG saya, medsos dari ya? dari Facebook, terus dari omong-omongan dari orang. Ya ngeliat-liat aja, woi bang lari terus bang lari terus, sebatas itu aja. Jadi kalau saya ngajak belum lah. Belum ngajak, baru ibda binafsi, mengajak diri sendiri untuk sehat. Nanti kalau saya menjadi citra positif, kemudian kawan-kawan lihat ada manfaatnya, ayo nanti baru saya kasih tahu. Gitu. Pertama berat badan saya sudah turun 4 kilo. Nah ini dia gitu. Nih. Iya bang, dari berapa ke berapa tuh bang kalau boleh? Dari 68 ke 64 ya. Dari 68 ya? Ke 64. Start Juli ya bang ya? Bulan Juli. Emang pola makan bukan diatur seperti teman-teman pelari lainnya. Saya malam tidak makan itu. Cuman itu ya. Malam saya stop, kalau ada buah-buah, kalau ada roti-roti. Udah itu aja. Yang lain-lain nggak ada ini enggak. Kagak ada pantangan ya, Bang. Ya orang katanya salah satu nikmat hidup tuh ya makan. Makan jangan dikurangi. Itu. Olahraga yang ditambah. Keren nih. 4 kilo guys. 4 kilo. Teman-teman banyak bilang kurus. Ya, saya bilang iya aja. Nah, biasanya orang Indonesia bilang kalau tebak-tebak ngeliat kita temannya kurus, dibilangin sakit bener nggak? Gula ya, Dik. Nah, terus kenapa kena gula ya? Ya mungkin aja saya bilang. Gulanya kurang manis, itu aja. Saya nggak bilang saya olahraga gini nggak ada. Oke. Nggak ada. Dan masih berstatement itu ya pokoknya. Ya mungkin aja gitu. Biar orang tahu sendiri lah ya. Biar orang tahu sendiri. Karena kan kalau nanti kita umbar malah pencitraan, sombong. Kesannya ya Bang. Iya. Gitu. Padahal memang Republik ini perlu parlemen dan eksekutif yang sehat-sehat ya Bang. Betul. Otomatis kalau memang pola hidupnya sehat, citra baik itu mengikuti. Iya. Bang Yuhadi ini terkenal galak guys. Kalau di parlemen kalau ada yang nggak sesuai aja pokoknya kritis beliau nih. Apalagi waktu di Komisi 3 ya Bang. Betul. Masih sampai sekarang. Masih ya Bang ya. Tentang infrastruktur ya. Kalau udah berhadapan sama Pak Yuhadi males orang rapat. Iya. Aduh. Ya kan kita dikasih kewenangan dan hak ya untuk mengkritisi ya.
sayang gitu. Waktu, umur, tenaga, pikiran diberikan amanah, tidak berbuat itu sayang deh. Gitu. Saya prinsipnya itu aja. Persoalan nanti saya ada salah, ya namanya manusia kan gitu. Tapi kalau kita tidak tegas, Rasul juga kan tegas kan. Asyiddadu alal kufar waruhama bainahum. Muhammad itu tegas terhadap lawan-lawannya, waruhama bainahum, kasih sayang kepada orang sekitarnya. Kita harus tegas juga. Lemah lembut itu bukan citra Islam sebenarnya. Islam itu wasotan ya, tengah-tengah. Tegas kalau melihat kesalahan, kebaikan itu kita harus lemah lembut. Gitu. Itu bos. Dari tadi Bang Yuhadi ini banyak mengutip hadis. Bang, masa kecilnya dulu pesantren kah Bang? Selepas SMP saya di pesantren. Masya Allah. 6 tahun 7 bulan ya. Iya. Baru setelah itu kuliah di UIN ya. Iya. S1 nya. Oh, SHI itu Sarjana Hukum Islam. Hukum Islam. Di UIN. Dulu YIN, Yes. Fakultas Syariah. Iya. Terus melanjutkan di Sarjana Magister Hukum saya di Unila. Unila ya Bang. S2 nya. Wah, apa? Sibuk ya? Memang masih nih apa? Pondoknya masih banget ya Bang ya? Masih Apa lah. jangan-jangan ikut pernah kasih tausiah juga mungkin Bang? Enggak sampai ke situ. Enggak gitu ya Bang ya? Enggak. Itu nanti ngambil job ustadz ya. Iya. Kita nggak sampai ke tahapan tausiah. Untuk diri saya sendiri aja lah, dengan anak-anak, dengan keluarga. Bagaimana tata cara hidup pergaulan yang baik. Terus bagaimana kita berkawan dengan baik. Ya menjalankan tugas dengan baik aja gitu deh. Luar biasa. Terus Bang ngelihat sudah mulai lari, benefitnya sudah banyak yang dirasakan di lari ya Bang ya? Sangat banget. Artinya ikrar buat terus istiqomahnya ini makin kuat nih. Insyaallah. Bakalan ikut-ikut event nggak sih Bang? Coba-coba. Biasanya kan kalau Ya harus diikuti. Oke. Kita pelihara burung bukan untuk mendengarkan kicauannya aja kan, untuk memotivasi bahwa burung kita ini baik, bagus, harus diperlombakan kan gitu. Ya, oke. Kan? Oke. Itu kan. Jadi Oke. kita ada apa ya, berhasil gitu dalam memelihara burung ini. Setelah dilombakan dapat event, dapat juara atau tidak kan itu urusan nanti, tapi paling Ya. tidak ini. Ya mungkin nanti ikutlah 5K, 10K. Tuh. Luar biasa ini. Pasti bisa. Pasti Yakin- bisa. yakin bisa Pasti ya, Bang? bisa. Mereka-mereka yang olahraga kemudian mendadak meninggal ya di samping takdir Allah, pasti mereka tidak mengikuti teknologi kedokteran tentang kesehatan. Contoh nih kemarin tadi dibahas ya. Ya. Pakai jam yang ada heart rate-nya gitu kan. Usia saya 47, hampir 48. Saya tidak boleh lari di atas 170. Begitu 163 saya pelanin. Kita tahan lah ritme. Kalau persoalan mati urusan Tuhan ya nggak usah bicara lah itu. Yes. Ya kan paling tidak kan kita ada teknologi yang bisa kita ikuti. Ini kan ilmu kedokteran olahraga kan, Iya. yang sudah diuji kebenarannya gitu, internasional kan. Iya. Saya percaya itu. Jadi memang nggak sembarangan main lari-lari aja Enggak, Bang ya. enggak, saya Tetap dari ada dulu. aturan-aturan Ya, yang saya diikuti ya pemanasan sama Bang dulu, Yodi ya. pemanasan dulu. Dan lagi-lagi tahu jam tangan pintar dan lain-lain itu dari komunitas. Dari ya? teman-teman lari. Dari teman-teman lari. Saya pakai jam apa ya waktu itu ya? Bulgari Sport ya. Yes. Bulgari Sport. Kata mereka, tua itu nggak ada manfaatnya, walaupun jam itu harganya puluhan juta nggak ada manfaatnya. Apa dong? Ini nyebutin merek lah. Ya. Katanya ini ada ini. Saya coba ini searching kan, oh iya, saya beli aja. Ini ternyata keren juga kan? Iya, keren juga. Ini. Terus yakin nih, pasti di lingkungan parlemen ada yang komen atau di lingkungan yang lain ada yang komen. Jamnya udah jam. Sudah. Ada yang komen nggak? Sudah. Oh, bener, Di kan? lingkungan parlemen pada saat hearing, pada saat ini, apalagi kalau ketemu runner, Yes. ketemu orang-orang yang bersepeda. Woi, ketua udah mulai ini ya, ngeliat jam mungkin kan. Oh iya. Dan warna kulit ya, ngeliat warna kulit udah mulai beda. Udah beda. Udah nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apa ya. Ikhlas Bang, ya? saya. Muka hitam, tangan hitam, tapi badan saya ikhlas saya. Ikhlas. Nggak apa-apa. Luar biasa. Jadi lagi-lagi kalau buat teman-teman yang baru mau lari dan usianya juga udah kepala 4 ke atas, memang harus ada aturan-aturan yang Harus diikuti, nggak bisa asal-asal, nggak bisa. Saya punya teman meninggal muda kan, anggota DPR kan, Ahmad Rija kan, Oh, iya. lagi bersepeda kan, Iya. karena jantung kan tidak terukur. Ini kan Oh iya. begitu 1 menit sekian bunyi, terus sudah 1 kilo bunyi. Kita lari nggak usah sibuk. Udah berapa putaran saya nggak perlu.
titit 4 kilo. Yes. Dengan heart rate-nya 158, agak dikurangin lagi spotnya. Wah, jadi adalah ayo lari lah. Wah, ini kampanyenya nih. Ayo lari lah. Ayo lari lah. Terus nanti jelang tahun depan tahun politik, Bang. Iya. Tetap yakin bisa istiqomah Oh, lari? Bisa, Bang, ya? Bisa. Harus bisa. Kalau kemarin kan saya bilang menyisihkan waktu, menyelahkan. Kalau sekarang harus ada jadwal lari gitu. Kalau sibuk banget gitu paginya, saya paksa sore ya. Gitu. Pokoknya harus lari. Sehari itu Harus lari, kecuali Senin dan Kamis. Saya udah patok Senin dan Kamis. Ya, untuk mengatas Senin dan Kamis. lagian juga, Bang, kata pelatih lari, latihan istirahat rest day itu adalah bagian dari latihan. Oh. Jadi Abang udah bener nih. Senin Kamis itu ya? Senin Kamis itu udah Ya. bener nih. Puasa ya. Keren nih, bener-bener. Dan ini udah mulai lagi-lagi nih. Dewan memang udah tajam dari dulu lah, kritis. Sekarang mulai lari. Jangan-jangan ada persiapan untuk naik jadi eksekutif nih di 2024. Ya, sebagai orang politik mempersiapkan diri tidak, tapi siap-siap perlu. Mempersiapkan diri tidak. Kalau mempersiapkan diri itu kan egoisme yang timbul, nafsu yang timbul, kemudian apa ya dibilang kalau orang selalu mengejar itu ambisius. Itu kan mempersiapkan diri. Tapi kalau siap-siap kan kalau partai, namanya kita ini kan sebagai ketua partai, petugas partai. Iya. Jika partai menugaskan, penugasan kita di mana, kita harus sami'na wa ata'na. Saya mendengarkan, saya ikuti. Gitu. Ya, hal yang lumrah ya, eksekutif dan legislatif bagi kader partai itu ya sah-sah aja. Gitu. Dan lagian kan emang harus bergantian ya. Iya dong. Iya, harus bergantian. Udah waktunya juga kali, Bang, ya. Ya, Seorang mungkin. Yuhadi. Ya. Itu rakyat lah nanti yang bilang. Kita kadang-kadang mimpi-mimpi punya pemimpin yang memang Amin. punya kebiasaan olahraga. Harus. Luar biasa itu, Bang. Harus yang sehat, yang kuat, yang muda. Iya. Dan Wali Kota Bogor, Bang, Iya, Bima. Bima Arya itu benar-benar pelari. Wah, jadi memang Ya. beda Iya, banget ininya, betul. Bang, ya. Dan cerdas. Cerdas ya. Cerdas. Bukan cuma lari dan muda, tapi harus cerdas. Siap. Punya kemampuan mengguiden bagaimana potensi daerah. Gitu. Bukan cuman partainya yang kuat, tapi fisiknya juga harus kuat, otaknya harus kuat. Harus punya berani, yang jelas pemimpin itu berani mengambil keputusan. Kayak hari ini ya. Hari ini nih utang pemerintah kota banyak ya. Stop aja 1 tahun tidak ada pembangunan, bayar dulu utang. Tukin dibayar, upah dibayar, gaji RT dibayar, guru ngaji dibayar. Semua beban-beban pemerintah kota itu dibayar, nolkan 1 tahun. Baru tahun kedua kita membangun. Kan itu. Tapi kan ya lagi-lagi kita kan tidak bisa bicara banyak ya. Itulah bos. Sama seperti kemarin kita juga sempat ngobrol sama PKS ya, dari Bang Agus Jumadi ya, yang habis main bulu tangkis. Sama nih bahasanya nih. Jadi memang kayaknya sih buat teman-teman di parlemen yang memang punya kemampuan dan sudah layaknya bersiap, wah udah harus nih. Ya. Berani nggak, Bang, tarung Pilkada Bandar Lampung, Bang? Bukan masalah berani, berani, harus berani. Harus berani ya? Harus berani, mempersiapkan diri untuk berani ya. Karena nggak boleh mundur bos. Kalau di politik itu nggak boleh mundur. Saya bilang tadi itu, begitu diperintahkan, sami'na wa ata'na. Gitu. Kita harus berani. Harus berani. Olahraga lagi deh, politik terus. Ya. Olahraga aja. Gua udah beli sepatu baru kemarin deh. Nah, kayak ini nih. sama Coach Oti. Oke. Saya ngomong-ngomong beli sepatu ya yang murah-murah nih 3-4 juta. Ya. Adidas sudah. Karena kebetulan di sini juga ada yang Ada pelatih yang jual iya, ya, Bang, ya. ada. Enak lah. Nggak ada yang susah, nggak enak semua. Asal mau ya. Asal mau. Olahraga. Asal mau. Bang, kalau ngobrolin lari tuh nggak kerasa udah mau selesai aja nih Betul. slot waktunya. Happy. Tapi satu hal, Bang, mungkin yang bisa Bang sampaikan ke penonton program Nongki mengenai lari, silakan, Bang. Yang pertama, olahraga lari ini olahraga yang murah ya. Tidak membutuhkan biaya yang besar, masuk stadion juga gratis, bahkan ketemu komunitas yang sehat-sehat, ya ongkosnya murah. Manfaatnya silakan aja di searching ya. Manfaat lari itu seperti apa? Saya yang sudah merasakan jalan 2 bulan ini, dari berjalan kaki, lari setengah putaran, lari 1 putaran, lari 2 putaran, sampai sekarang
dengan jangka waktu 40 sampai dengan 53 menit ya, saya bisa 5 kilo. 5 kilo. Jadi ayolah, daripada nongkrong-nongkrong nggak karuan, santai-santai di rumah, sing-singkan dengan baju, langkahkan kaki, ayunkan tangan menuju olahraga. Gitu loh. Supaya semangat olahraganya di tempat olahraga. Saya bisa saja olahraga di rumah saya, di sekitar rumah. Cuma kan tidak semangat, tidak ada girohnya gitu kan. Betul. Kalau melihat teman-teman, melihat komunitas, terus tukar ide, tukar gagasan. Oh gini, sepatunya kurang ini. Nah, itu loh deh. Jadi keren. Wah. Nah, udah denger banget nih benefitnya lari. Ternyata olahraga rutin itu malah menunjang aktivitas kita. Wah, Bang Yuhadi sebagai anggota dewan terasa lebih fit, lebih bugar. Wah, makin semangat dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Pasti hasil kinerjanya lebih baik ya Bang. Jadi ngapain masih nongkrong? Kita mulai lari. Murah tapi bikin sehat. Semoga apa yang kita obrolin dari tadi nih bisa memberikan manfaat buat kalian semua yang nonton program ini. Dan jangan lupa saksikan terus Nongki berikutnya. Salam sehat Bang Yadi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.